Raja Mulia Berampu, pria kelahiran kota Sidikalang 5 Mei 1992 ini, merupakan salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah yang berada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Raja tergolong ramah dalam pergaulannya. Raja sering mengajak teman-teman satu pondokannya untuk berdiskusi tentang hal-hal yang bermanfaat seputar agama Islam. Sejak memasuki dunia pendidikan keagamaan, Raja terlihat serius dan mendalami akidahnya tentang Islam. Di balik kegiatannya yang sangat luar biasa ini, siapa sangka Raja punya kisah kelam di masa lalunya. Kisah yang tidak mungkin ia lupakan begitu saja. Kisah yang melekat sampai ia beranjak tua nantinya. Aib yang didapatnya dahulu telah melibatkan keluarganya yang dicintai merasakan kekhawatiran terhadap dirinya. Bahkan Raja harus rela berurusan dengan aparat keamanan dan dihukum bui karena hal yang tidak disangkanya. Namun, kisah ini jugalah yang menuntunnya ke arah yang lebih baik lagi setelahnya. Saya banyak merasakan keindahan, banyak merasakan perubahan setelah masuknya di Setia Sunnah ini. Terutama saya banyak menemukan kawan-kawan yang baik-baik di sini. Sebelumnya saya mempunyai kawan-kawan yang di luar sana, yaitu ketika bersenang-senang saja. Nah, ketika kita susah, mereka tidak ada yang peduli kepada kita. Tapi di Setia Sunnah ini, alhamdulillah saya merasakan ketenangan karena banyak teman-teman yang memotivasi saya untuk lebih baik lagi. Kalau masa lalu, ya semua orang pasti memiliki masa lalu yang kelam gitu kan. Ya begitu juga dengan saya juga memiliki masa lalu yang kelam. Ya ketika itu pengen mengetahui bagaimana dunia luar gitu, dan pengen memperbanyak kawan gitu. Jadi kita tidak hati-hati dalam memilih kawan gitu, sehingga siapa saja pun kita kawani gitu. Mau kemana mereka kita ikuti. Yang namanya dulu dari kecil orangnya pendiam gitu. Ketika pengen banyak lebih kenal kawan, ya kita siapapun kita kawani gitu. Beberapa tahun yang lalu, ketika itu sedang kumpul-kumpul sama teman-teman, pada malam itu ketepatan pada malam takbiran untuk menghadapi namanya Lebaran Idul Adha. Jadi kita kumpul-kumpul sama teman-teman. Udah itu kita makan dulu. Setelah kita makan-makan, baru kawan mengajak anak ke tempat yang lain untuk berjumpa dengan kawannya. Lalu setelah berjumpa, kita pun kumpul-kumpul dan bersepakat untuk konvoy takbiran itu. Lalu setelah itu sampai setengah malam jam 1. Jadi pada awalnya kita sih nggak tahu apa niat mereka gitu. Ketika di tengah jalan, mereka berniat untuk melakukan aksi kekerasan gitu, untuk mengambil yang namanya kereta. Dan kita sama-sama pergi bersama-sama kawan-kawan yang tadi. Lalu mereka mengambil kesempatan ketika itu lewat sebuah kereta sepeda motor, yang mana dulu itu ada 2 orang dalam sepeda motor tersebut. Lalu mereka memukul orang tersebut dan terjatuh, dan mereka minta tolong. Ketika minta tolong, semua berlarian, dan termasuk kami juga ikut lari, dan mereka mengejar-ngejar kami gitu. Setelah kejar-kejar, dan mereka menendang kami sampai kami terjatuh. Ketika terjatuh itulah dia kembali dan menuduh kami sebagai orang geng motor gitu kan. Lalu masyarakat pun geram dan memukuli kami sampai babak belur gitu. Sampai datanglah polisi. Tetapi kalau tidak datang polisi, kami tidak tahu bagaimana kondisi kami pada saat sekarang. Raja mulai sering menghabiskan waktunya di masjid tempat ia menuntut ilmu, sholat 5 waktu dan mengikuti kajian.
ataupun diskusi hampir tidak pernah ia lewatkan. Masya Allah, pria yang dahulu pernah terjatuh itu pun seperti bangkit kembali dengan semangat barunya. Dahulunya sebelum masuk ke tes sunnah ini udah pernah kuliah di luar gitu kan. Jadi setelah kuliah di luar sana tidak tahu mau ngapain gitu, tidak banyak mendapatkan ilmu gitu. Dan setelah itu ketika tidak dapat apa-apa, lalu masuklah ke tes sunnah ini untuk untuk lebih memperbaiki diri lagi gitu. Pada awalnya sih nggak ada niat untuk masuk ke Maris Sunnah ini, tetapi beriringnya waktu, alhamdulillah kita dapat banyak ilmu di Setia Sunnah. Sebelum Raja mengalami perubahan saat ini, dahulu di mana ia masih menjalani masa hukuman, Raja pernah bertemu dengan Ustadz yang selalu memberikan tausiah di tempat di mana ia sedang menjalani masa tahanannya. Seiring waktu, ia sering berkeluh kesah tentang keadaannya, meminta nasihat, dan membimbingnya di saat mengalami kesendirian kala itu. Jumpanya pertama kali di Tanjung Kusta, penjara Tanjung Kusta, sekitar tahun 2012 atau 2013. Saya udah agak lupa tepatnya itu kapan. Ketika saya ngajar di sana, kita lihat para jemaah dan banyak anak-anak muda itu yang masuk ke dalamnya, diantaranya adalah si Raja. Dia duduk di depan, ada teman-temannya lain, saya lupa tuh teman karibnya ada dekat. Ketika si Raja itu kita bawa kemari, temannya itu kesepian. Jadi kita lihat, dia duduk di depan, rajin nyatat, rajin bertanya, jadi kita ada perhatian sama si Raja. Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah ini juga yang memberinya pelajaran untuk membawa diri agar lebih hati-hati lagi ke depannya. Dan di tempat ini jugalah ia menemukan kedamaian kembali bersama keluarganya, yaitu salah seorang saudara kandungnya, Diski Brampu. Juga bersamanya mengemban ilmu pendidikan agama jurusan ilmu komunikasi dan penyiaran agama Islam di Stai As-Sunnah. Sebelum masuk As-Sunnah, keluarga kami semua sudah mengetahui tentunya seluk-beluk beliau. Karena beliau ini adalah orang yang sangat pintar. Jadi beliau pernah itu selalu mendapat ranking 1 dari SD itu sampai SMA, dan merupakan salah satu murid yang paling berprestasi. Nah, cuman akhirnya pada suatu ketika ada hal istilahnya yang terjadi gitu kan, yang tidak kita inginkan terjadi, karena akibat kepintarannya itu dia tidak memilah perkawanannya gitu. Jadi dia terkadang bersahabat itu ada yang buruk, ada yang baik. Jadi masalahnya adalah kepintaran dia tidak memanfaatkannya ke tempat yang sebenarnya gitu. Di benak kami selalu dia merupakan salah satu yang terbaik di keluarga kami. Jadi ketika beliau masuk penjara itu tentunya kepedihan yang kami rasakan gitu. Mungkin saya sebagai adiknya merasakan ketika itu saya sangat terpukul juga. Kenapa? Karena saya tidak terpikir bahwa Abang Ana yang begitu pinternya sampai salah jalan gitu, sehingga beliau bisa masuk penjara. Karena saya secara tidak langsung melihat orang tua saya, karena saya dulu sekolahnya di Aceh. Jadi ketika itu mama dan ayah saya nelpon kalau Abang Ana telah masuk penjara. Jadi di situ ketika saya mendengar orang tua saya berbicara, mereka menitikkan air mata yang sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi seakan-akan kehilangan abang ini merupakan kehilangan sangat besar ketika itu. Tentunya ketika itu ada dua yang saya rasakan. Yang pertama, saya merasakan kesedihan karena kenapa mesti abang Ana yang kena gitu kan. Namun di satu sisi saya sangat kecewa karena dia telah mengecewakan kepercayaan kedua orang tua saya gitu. Jadi terkadang
orang tua, sebagai orang tua ya, mereka sangat perhatian walaupun orang tua anaknya salah gitu kan. Cuman masalahnya dia ketika itu belum berpikir bahwa orang tua, apa yang diberikan orang tua itu tidak penting gitu. Jadi seakan-akan itu semua biasa saja gitu. Oh, luar biasa. Jadi ketika pertama kali kami jumpa dengannya di rumah, itu sangat luar biasa perbedaannya. Ya mungkin dengan adanya bimbingan daripada ustadz-ustadz di sini ketika beliau selama ditangkap polisi. Jadi selama di penjara ternyata setiap pekan itu ada ustadz-ustadz kita yang mengajarkan, Ustadz Indra, Ustadz Abu Mair, mereka yang membimbing beliau, sehingga beliau pun ketika masuk ke kampung kembali ke rumah itu sudah sangat berbeda gitu, kelihatan. Nah, yang luar biasanya lagi ternyata selama di sana beliau mendapatkan banyak gelar gitu. Ketika ada perlombaan-perlombaan yang dibuat, alhamdulillah ketika kami lihat sertifikatnya itu selalu ranking 1, ranking 2 gitu. Itu yang membuat kami bangga juga gitu. Mungkin ada juga hikmahnya beliau ketika ada di penjara itu gitu. Saya sangat berharap beliau merupakan salah satu orang yang nantinya bisa mengubah kampung kami yang jelas sangat terbelakang gitu. Baik terbelakang agamanya dan juga pendidikan gitu. Jadi kami berharap dia adalah salah satu di antara kami semua yang bisa mengubah kampung itu menjadi lebih baik dan berpaham sunnah gitu. Kita hanyalah manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garis perjalanan hidup yang kita lalui adalah ujian kecil pemberian dari Sang Khaliq. Apakah kita mengambil hikmah dari kejadian ini? Jangan sampai bisikan setan yang mengajak untuk berpasrah diri lebih engkau dengarkan daripada melakukan pertaubatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat.